Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita telah memasuki Ramadan ke-22 tahun 1441 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Mei tahun 2020. Apakah masih pada semangat semuanya berpuasa? Ibu yakin semuanya pasti semangat dan semuanya mudah-mudahan sehat semua sampai akhir Ramadan ini. Baik, pada kesempatan kali ini Bu Guru akan mengisi sanlat yang bertema belajar dan beribadah di suasana adanya pandemi COVID-19. Sebelumnya, anak-anak yang soleh dan solehah silahkan persiapkan Al-Qur'annya dahulu supaya nanti kita bisa bersama-sama mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dan membaca terjemahannya. Anak-anak soleh dan solehah, bagaimana rasanya pagi ini? Sesudah tadi malam istirahat tidur lelap dengan selimut malam yang tenang, sejuk, sunyi, nikmat sekali pasti ya. Kemudian tubuh kembali segar ketika ayah bunda membangunkan di akhir sepertiga malam untuk sahur. Siapa yang tadi malam sahur? Sambil ngantuk-ngantuk, kita berusaha menikmati makanan agar tubuh kita tetap kuat selama menjalankan ibadah puasa di siang hari. Nah, walaupun sedikit, pasti anak-anak berusaha untuk makan dan minum supaya tubuh kita selalu sehat selama ibadah puasa. Anak-anak sekalian, berkaitan dengan materi kita hari ini, pasti anak-anak tahu dan bisa merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah begitu sempurna menciptakan alam semesta dengan peredarannya. Ada malam untuk kita beristirahat yang tadi malam sudah kita rasakan. Kemudian berganti pagi hari, ada matahari terbit bersinar cerah, udara cerah, angin pagi semilir. Kemudian beranjak siang untuk manusia bekerja, belajar, beribadah dan beramal. Ketika siang kita jadi semakin jelas bisa melihat tanaman, menghirup wangi bunganya, bisa menikmati manis buahnya dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melihat ada binatang yang kita bisa minum susunya, menikmati gurih dagingnya. Kemudian kita juga bisa mendengar indah dan merdu suaranya. Juga bisa begitu terpesona oleh lucunya binatang-binatang kecil seperti kelinci. Nah, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti merasakan ya? Iya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menerangkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Ayo kita buka sama-sama Qurannya. Mari kita buka Quran surat kedua, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 164. Anak-anak sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas samai mimma in fa'ahya bihil ard ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumi yaqilun. Mari kita baca juga artinya. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Anak-anak yang soleh dan soleha, kita sebagai manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, karena mempunyai akal pikiran dan hati nurani untuk bisa berpikir dan berbuat baik bagi seluruh alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah berfirman pada Quran surat Ali Imran, Quran surat yang ketiga ayat 190 dan 191. Mari kita buka sama-sama. Sudah ketemu semuanya? Oke, kalau sudah ketemu, mari kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang soleh dan soleha, dengan berzikir maka hati akan menjadi tenang. Berzikir adalah kita senantiasa mengingat Allah,
mengagungkan asmanya, mentafakuri semua ciptaannya, mensyukuri semua nikmat yang telah diberikannya. Dengan ketenangan tersebut, pikiran akan menjadi cerah. Nah, dengan kegiatan berpikir, manusia bisa melahirkan berbagai temuan-temuan yang merupakan bagian dari mengungkap rahasia keagungan ilmu Allah. Dia akan memahami bagaimana fenomena alam terjadi. Sehingga sekarang kita bisa melihat banyak temuan-temuan yang sudah diciptakan oleh manusia. Ada teknologi pesawat terbang, ada teknologi kapal laut, ada teknologi naik pesawat ulang-alik menuju ruang angkasa, dan masih banyak teknologi lain. Orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya untuk kebaikan, maka dampaknya akan sangat luas. Tidak hanya untuk sesama manusia, bahkan juga untuk lingkungan dan makhluk lainnya. Seperti pada masa pandemi COVID-19 ini, coba kira-kira teknologi apa yang sedang dikembangkan oleh manusia? Ya, benar sekali, teknologi di bidang kedokteran. Ya, dengan teknologi di bidang kedokteran, ternyata ada makhluk sangat kecil yang tidak bisa kelihatan dengan mata biasa, yang ternyata bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Ya, ukuran makhluk itu sangat kecil, berukuran mikroplasma, yang hanya bisa dilihat menggunakan alat mikroskopis. Nah, itu semua adalah dari hasil kemampuan berpikir manusia, mengembangkan teknologinya sehingga tahu dan bisa menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi di alam semesta ini. Dari situlah ketika manusia semakin banyak bisa mengungkap rahasia di balik keagungan ilmu-ilmu Allah, kita akan menjadi semakin tahu betapa besarnya keagungan dan kekuasaan Allah, dan betapa banyaknya yang belum diketahui oleh manusia. Nah, dengan alasan itulah, maka kenapa menuntut ilmu atau belajar menjadi sangat penting. Belajar atau menuntut ilmu merupakan aktivitas yang amat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menjadi perkara wajib dalam ajaran Islam. Dan kewajiban belajar atau menuntut ilmu ini dimulai dari lahir atau buayan sampai akhir hayat. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang pasti kita sudah sering mendengarnya ya. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Dan Allah pun telah menjanjikan akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang diberi pengetahuan. Tertulis di Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Yuk, kita buka lagi Qurannya. Kita cari surat Al-Mujadalah, yaitu Quran surat ke-58 ayat ke-11. Sudah ketemu? Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi
fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Mari kita baca apa artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak-anak yang soleh, ilmu adalah kunci segala kebaikan. Karena tanpa ilmu kita tidak dapat melakukan amal dengan baik dan benar. Semua urusan dunia dan akhirat membutuhkan ilmu. Dengan ilmu, manusia bisa mengenali dirinya sendiri. Dan untuk apa manusia diciptakan? Siapakah yang menciptakan? Dan juga dengan ilmu manusia juga mengenal lingkungannya. Orang yang terus belajar atau mencari ilmu, maka tentu saja ilmunya akan terus bertambah, sehingga menjadikan dia bertambah arif dan bijaksana, serta tinggi budi pekertinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Anak-anak yang soleh dan solehah, kegiatan belajar yang anak-anak lakukan selama pandemi COVID-19 ini dalam rangka menjadikan kita orang-orang yang berilmu. Anak-anak dengan penuh semangat telah beribadah, belajar, dan menunjukkan tanggung jawab, disiplin, serta akhlak yang baik. Insya Allah akan menjadi jalan menuju keridhaan Allah dan akan dibalas dengan kemuliaan dan surganya Allah. Terakhir, sebagai penutup, Ibu akan bacakan sebuah doa. Doa yang dibaca oleh Bapak para Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tercantum di Quran Surat As-Saffat, yaitu Quran Surat ke-37 ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi habli minas sholihin. Yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan atau anak yang soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.